Kalau itu belum terlanjur, menurut saya dibubarkan saja itu ya. Tetapi kalau memang sudah terlanjur mau diteruskan, maka perlu tadi. Pertama, pimpinan yang punya integritas yang tinggi, yang tidak mempan dengan suap. Kemudian yang kedua, tata kelola baik untuk penjualan maupun untuk impor, itu harus sangat terbuka. Nah, kalau tidak terbuka itu ya, nanti misalnya impor, seperti yang terjadi pada premium, itu kan di blending gitu ya. Karena sudah tidak ada di pasar internasional. Nah, harganya sudah di markup gitu ya. Harga di markup tadi dibeli oleh Pertamina, dijual di dalam negeri, saat itu kan diberikan subsidi. Subsidi dari APBN kan. Nah, adanya subsidi terhadap premium itu, atau kalau LPG kan juga diberikan subsidi gitu ya. Ada disparitas harga antara harga subsidi dengan pasar adalah di luar negeri. Nah, gilanya mafia migas ini diselundupkan lagi. Maka ini double-double dalam merampok APBN tadi. Nah, masa itu yang sudah terjadi, ini membuka peluang kembali kejadian serupa gitu ya. Meskipun itu belum tentu juga gitu ya, tetapi berdasarkan tadi kejadian-kejadian sebelumnya, berdasarkan sepak terjang dari mafia migas, berdasarkan kesaktian mafia migas, maka sekali lagi saya khawatir gitu ya, bahwa PMID itu akan dimanfaatkan juga oleh mafia migas. Barangkali niat Pertamina baik. Ya. Saya yakin ya Pertamina baik untuk memperluas ekspansi usaha tadi gitu ya. Tapi kalau kemudian dimanfaatkan oleh mafia migas dan ini pernah terjadi, kenapa harus dilakukan kembali di situ? Itu concern saya. Anda mengatakan barangkali niat Pertamina baik dan bisa jadi ini niat yang baik dari Pertamina murni. Tapi dari kacamata lain, kalau kita berbicara mengenai reformasi tata kelola migas, apa strategi terbaik yang bisa diambil oleh Pertamina? Dari perspektif Anda, Pak, kalau mereka emang benar murni ingin melebarkan pasar di luar negeri semata. Ya, nah untuk menghindari mafia migas tadi ya, mafia migas itu bisa orang, bisa kelompok orang, bisa perusahaan, yang kemudian dia melakukan pemburuan rente dengan memanfaatkan dua kelemahan. Pertama adalah kelemahan pengambil keputusan, yang tidak punya integritas dan yang mau disuap. Kemudian yang kedua adalah tata kelola. Ya. Nah, kalau dipilih pimpinan yang berintegritas tanpa suap misalnya, kemudian yang kedua tata kelolanya harus transparan, baik untuk penjualan produknya Pertamina maupun juga nantinya kalau impor tadi gitu ya. Waktu itu kami mengatakan ya, kalau dalam suatu akuarium, tata kelola tadi, akuarium tadi itu harus airnya bersih, bukan budak gitu ya. Nah, kalau air bersih tadi itu bisa dilihat banyak orang tadi. Baik. Itu sebagai transparan. Nah, itulah yang bisa memagari gitu ya, mafia migas untuk masuk dalam PIMD atau juga di Pertamina dan tempatnya. Pak Fahmi Radi, sebagai penutup singkat saja, mari kita rangkum lagi PR di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua. Secara list seperti apa skala prioritasnya untuk sektor migas? Ya, saya kira harus tetap meningkatkan efisiensi dalam rangka untuk meningkatkan produksi, karena produksi kita kan menurun gitu ya. Efisiensi meningkatkan produksi. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah menekan defisit neraca migas. Salah satunya adalah dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. Dan yang ketiga adalah mewaspadai adanya mafia migas di sektor, tidak hanya di PMID, itu di sektor lain dulu juga banyak. Dulu di SKK Migas juga 2 orang tersangka tertangkap misalnya.